Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda. Di Fragrance 101 kali ini, gue akan membahas berbagai macam fragrance lokal yang emang sekarang kayaknya lagi cukup booming banget dan banyak banget orang yang ngeluarin. Emang sih yang ada di meja ini nggak terlalu banyak, walaupun sebenarnya listnya itu super banyak sih menurut gue. Cuman yang datang ke meja editorial adalah 4 brand berikut gitu. Jadi kalau kalian penasaran apa aja yang bakal gue bahas, keep on watching. Nah kalau kemarin-kemarin mungkin banyak banget brand lokal yang ngeluarin lipstick atau misalkan skincare ataupun makeup lainnya. Apalagi sekarang tuh sunscreen lokal juga lagi kayak booming banget, cukup banyak brand yang ngeluarin sunscreen. Nah sekarang itu giliran wewangian atau parfum-parfuman yang menggeliat ke Indonesia gitu. Maksudnya brand-brand lokal udah mulai berani untuk ngeluarin parfum dan nggak cuman brand-brand besar, dalam artian kayak brand-brand yang bukan cuman brand mass doang gitu yang berani untuk ngeluarin parfum. Kalau kemarin-kemarin tuh gue sempet lihat kayak ada Wardah, terus udah gitu ada Fucel, terus ada berbagai macam brand besar lainnya yang juga mengeluarkan parfum. Terus kemarin-kemarin juga sempat ada kayak selebriti-selebriti Indonesia yang ngeluarin berbagai macam parfum. Jujur belum pernah cobain sih gitu, tapi kayaknya ada dari Agnes Monica, terus udah gitu ada Syahrini, terus beberapa artis-artis Indonesia terkenal juga ngeluarin parfum. Sekarang giliran brand-brand indie yang menurut gue mereka cukup berani ngeluarinnya dengan mulai dari konsep yang unik, terus udah gitu mereka mengedepankan kalau parfum yang dipesan itu langsung dibuat on the spot, kayak misalnya kita beli Le Labo di luar gitu, mereka langsung ngeracik di tokonya gitu. Nah ini tuh ada beberapa, ada 4 brand yang emang datang ke meja editorial. Kebetulan nih satu Gangga ini tuh gue penasaran banget karena orang-orang bilang konsepnya menarik, terus wanginya juga unik-unik gitu. Ini gue beli sih, sisanya datang ke meja editorial. Nah, mungkin dibahas dulu dari yang paling cukup lama lah keluar dibandingin yang lainnya, which is yang dari Carl & Claire. Konsepnya sendiri tuh sebenarnya dia kayak terinspirasi dari Eropa gitu, apapun yang berhubungan dengan Eropa. Dan ini ada yang wanginya Beautiful Life, yang botolnya bentuknya very classic. Nah kalau misalkan ngelihat packagingnya mungkin bisa dilihat ini agak sedikit mirip sama D&G kali ya dari botolnya. Tapi gue rasa cukup banyak parfum-parfum lokal yang emang packagingnya kurang lebih seperti ini gitu. Karena emang menurut gue simple dan ya udah kelihatan elegan aja dan cukup mewah lah gitu. Terus kalau kemarin gue sempat coba itu yang Beautiful Life, wanginya tuh dia very sensual, terus agak warm wanginya, terus udah gitu kalau dicium tuh sedikit mirip sama Lancome wanginya. Ini tuh wanginya tuh agak manis, yang kombinasinya tuh ada wangi vanilla, ada fruity-nya juga, dan dia sedikit powdery kalau misalkannya udah di set agak lama gitu parfumnya. Terus kalau longevity-nya tuh menurut gue ini cukup lama. Dia itu eau de parfum, tapi kalau kemarin pas gue coba itu dia tahan sekitar mungkin 5-6 jam lah di badan gue. Sebenarnya kalau dicium ke kulit itu masih cukup kecium sih, tapi untuk orang-orang di sekitar gue mungkin gak akan terlalu nyium wanginya setelah 5 jam, 6 jam ke atas gitu. Terus untuk harganya sendiri ini kalau nggak salah sekitar 270 atau 249 ribu. Bisa dibeli, mereka ada websitenya, dan kalau nggak salah ada tokonya juga di Pondok Indah Mall, kalau gue nggak salah ini ada tokonya. Udah gitu kemarin gue sempat ngobrol sama ownernya. Gue nanya kan kalau misalkan kayak fragrance luar itu tuh mereka punya nose alias perfumer gitu. Nah ini tuh siapa sih nose-nya? Apakah ownernya langsung atau gimana? Ternyata untuk Carl & Claire ini tuh mereka bekerja sama kayak lab di Paris dan perfumer itu dari sana gitu. Jadi owner yang di Indonesia dia ngobrol sama perfumer di sana, menyampaikan dia pengennya gimana, wanginya seperti apa dan segala macam, terus diproduksi di sana dengan ingredients yang mereka dapatkan juga di Eropa. Nah terus udah gitu packagingnya dibikin di mana, mereka tuh bikin ini di Indonesia. Jadi mereka cuma meracik oil atau fragrance-nya tuh di luar, tapi packaging dan semuanya tuh dilakukan di Indonesia. Nah terus sebelum masuk ke produk lainnya, mungkin gue pengen cerita kayaknya kenapa sih gitu banyak banget brand-brand lokal yang sekarang yang indie-indie ini tuh ngeluarin fragrance gitu. Karena dari beberapa orang yang gue tanyakan, maksudnya yang membuat parfum ini di Indonesia, itu mereka kayak ngelihat kok kayaknya produk-produk parfum di Indonesia tuh didominasi sama produk-produk dari US ataupun dari Eropa gitu. Mereka tuh pengen
Indonesia juga punya dong gitu sebuah brand parfum atau parfum-parfum yang bisa diandalkan oleh orang-orang Indonesia dan punya harga yang affordable tapi tetap kelihatan mewah gitu, keciumnya nggak terlalu common gitu wangi-wanginya. Terus udah gitu biasanya parfum lokal yang dibikin di Indonesia itu orang-orangnya itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini gitu. Kadang-kadang kan beda, kalau di luar negeri kan mungkin parfum-parfumnya ada per season gitu. Kalau misalnya summer mereka ngeluarin yang lebih citrusy, kalau misalkan yang winter mereka akan ngeluarin yang lebih deep gitu, lebih oud, lebih lebih berat lah wangi-wanginya supaya aromanya lebih tahan lama di musim dingin. Sedangkan kalau di Indonesia kan sebenarnya humid gitu, tropis. Jadi banyak parfum-parfum yang mungkin kalau kalian udah pernah sering cium parfum-parfum lokal, banyak dari mereka yang mengeluarkan wangi-wangi yang fruity gitu. Jadi emang lebih ringan, lebih segar gitu untuk menghadapi musim di Indonesia yang memang nggak banyak gitu kan, nggak seperti di luar negeri dan kondisi udaranya itu lebih humid gitu. Oke, terus kita akan masuk ke fragrance kedua yang akan gue bahas. Ini dari Ganga Artisan Perfumery. Nah ini tuh cukup unik karena mengklaim bahwa fragrance ini eco-friendly, vegan, and cruelty free gitu. Jadi dari boxnya sendiri dia dari karton, udah gitu di dalamnya ini gue beli kemarin yang 15 ml gitu. Yang 15 ml ini 150.000 kalau gue nggak salah. Nah dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau kalian beli yang full size itu harganya sekitar 400 something. Capnya ini tuh dia dari kayu kalau gue nggak salah. Gue lihat di Instagramnya sih sebenarnya capnya itu dari kayu. Nah pas kemarin gue WhatsAppan untuk mesen yang 15 ml ini, ternyata mereka punya sebuah Ganga Lab namanya gitu di satu tempat. Kalau nggak salah di Tangerang, kalau nggak salah ya. Dan mereka setiap ada pesanan itu tuh diraciknya langsung, jadi benar-benar fresh. Jadi kayak kayak kalau misalnya ada yang pernah beli Le Labo di luar, itu juga diraciknya di dalam tokonya langsung. Kita pengen wangi yang mana, langsung diraciknya di situ. Nah uniknya dari Ganga ini tuh mereka tidak menggunakan synthetic mask gitu. Jadi kalau ada parfum-parfum biasanya yang pakai aroma mask atau pakai synthetic mask, biasanya si aroma mask itu tuh didapatkan dari kelenjar binatang gitu kan. Yang memang untuk bikin aroma parfum itu jadi lebih smooth gitu, lebih halus wanginya. Terus kadang-kadang ada yang wangi, ada ingredients yang terlalu nyentrong gitu wanginya. Nah itu tuh bisa dilembutkan dengan kehadiran mask gitu. Nah Ganga ini sendiri dia tidak menggunakan artificial mask sama sekali. Nah Ganga sendiri ini dia menggunakan, jadi rata-rata parfum emang menggunakan alkohol semuanya. Tapi uniknya dari Ganga, mereka nge-mix sendiri alkohol yang dipakai di dalam parfumnya. Jadi kalau dicium nih wangi alkoholnya tuh bener-bener subtle. Maksudnya kayak mungkin hampir nggak ada sih gitu. Ini nggak gue semprot ke tangan karena gue udah pakai parfum, ntar pushing. Jadi bener-bener kadang-kadang ada parfum lokal yang kalau disemprot tuh masih agak nyegek gitu ya si alkoholnya. Kalau ini tuh enggak, dan ini very light. Ini yang gue pesan itu yang aromanya bergamot. Dia cukup fresh sih gitu, maksudnya untuk dipakai siang hari, untuk kayak misalkannya lagi mau piknik. Kalau masih zamannya piknik. Terus kalau misalkannya kalian baru mau ngedate nih sama cowok siang-siang gitu, pengen pakai parfum tapi yang nggak terlalu berlebihan, bisa dicoba juga yang bergamot ini. Setelah gue cek-cek, gue cari-cari tuh sebenarnya si Ganga ini tuh dia nggak mendeskripsikan bergamot ini, scent bergamot ini tuh isinya apa aja. Cuman yang pasti ini wanginya bergamot banget, which is itu semacam lime gitu, jadi cukup segar. Kalau kalian suka sama aroma yang fruity tapi nggak terlalu manis, bergamot ini menurut gue enak banget buat dipakai gitu. Terus after beberapa jam dia tuh wanginya akan jadi lebih lembut. Kalau misalnya pas pertama kali disemprot tuh wanginya benar-benar kecium fruity banget. Lama-lama tuh akan sedikit terasa floral gitu wanginya. Jadi kalau misalnya kalian beli, dia tuh ada tulisan date prepnya tuh kapan gitu. Ini kalau gue tanggal 4 bulan Maret ini gitu. Jadi kalian bisa tahu kira-kira kalau parfum ini kelamaan apa enggak sih, masih enak dipakai apa enggak sih, karena kalian bisa tahu dari pertama kali parfum ini dibikin. Nah terus ini tipenya EDP, jadi akan long last cukup lama di kulit. Terus udah gitu kalau kalian beli yang gede, maksudnya yang real size-nya itu tuh lucu banget. Kurang lebih persis lah sama kayak Le Labo gitu. Bungkusnya karton coklat gini, terus akan ada label di bagian pinggirnya. Karena gue seneng banget sama desain-desain yang emang minimalis dan earthy kayak gini gitu. Ini bisa kalian beli di mana? Kalian bisa cek di Instagramnya, itu adalah ganga
.idn kalau nggak salah, pada gangga.id kalau nggak salah ya. Itu bisa dibeli di situ, bisa WhatsApp langsung ke orangnya, atau ada satu toko yang emang provide parfum Gangga ini di daerah Tangerang. Tapi gue lupa apa namanya, kalau nggak salah City & Co apa CST & Co. Ya antara itu, ntar gue coba tulis di description box. Tapi kalau di toko offline-nya itu cuman ada yang real size. Jadi kalau kalian mau pesen yang discovery set atau misalnya yang travel yang kecil-kecil sama yang 15 ml cuma bisa via Instagram mereka. Nah, yang ketiga gue akan bahas satu fragrance brand dari Bandung gitu. Ini teman-teman di kantor bingung menyebutnya apa? Humans atau humans. Tapi kayaknya sih ini sebutnya humans ya. Ada yang bilang juga humus. Enggak, Bo, ini humans gitu. Nah, ini tuh HMNS kemarin sempat juga di feature di Instagramnya Female Daily. Terus banyak juga yang komen bahwa ya kok di feature sih, jadi parfumku pasaran dong. Akhirnya banyak yang tahu dan segala macam gitu. Sampai akhirnya dikirimin sama Humans, thank you untuk ngirimin ini. Dan yang kita dapat itu adalah yang Orgasm. Nih bentuknya kayak gini. Dari desainnya juga menarik banget, lucu, simple, dan gue rasa sih ini attract Gen Z dan millennials banget lah bentukan seperti ini dengan warna yang orangey pastel kayak gini. Nah, ini tuh berawal dari kekesalan ownernya kalau gue baca-baca gitu. Dia tuh kesel karena dia merasa satu semprot parfum internasional itu seharga dengan satu piring nasi goreng gitu. Jadi dia berpikir, kenapa sih nih kok harga parfum tuh mahal banget, dan kenapa nggak ada parfum affordable yang emang wanginya tuh enak, wanginya tuh long lasting, wanginya tuh bener-bener unik gitu. Akhirnya dia berpikir untuk yaudah kita bikin deh parfum gitu. Nah, setelah dia berpikir untuk bikin parfum, dia belajarlah ke 3 orang fragrance expert yang pada akhirnya memberikan dia banyak banget knowledge gitu untuk meracik parfum sendiri. Nah, terus ownernya ini tuh akhirnya ya tadi kan gue bilang dia belajar ke 3 orang fragrance expert, dan akhirnya dia meracik cukup banyak formula parfum gitu, sampai akhirnya dia menemukan formula-formula yang emang menurut dia cocok untuk dijual ke masyarakat Indonesia gitu. Nah, menurut ownernya sendiri, fragrance itu tuh diciptakan untuk menarik ketertarikan dari orang lain terhadap kita gitu, dan untuk membuat kita merasa feel good about yourself. Jadi dari misinya dia seperti itu, akhirnya muncullah Humans gitu. Dan ini Orgasm ini fragrance yang paling baru. Ini adalah kesukaannya Christy, dia suka banget sama wangi Orgasm ini. Wanginya tuh manis sih gitu, cukup manis, tapi karena emang gue nggak begitu suka sama wangi manis, jadi this is not my cup of tea. Tapi banyak banget anak kantor yang suka gitu. Nah, si Humans ini aku nggak tahu ini ingredientsnya apa, jangan marah. Nah, untuk wanginya sendiri tuh menurut gue dia vanilanya cukup kencang di Humans ini. Jadi kalau kalian suka banget sama wangi yang manis, yang kayak dessert gitu, ini menurut gue salah satu yang bisa kalian coba. Nggak cuma ada Orgasm, cuma mereka tuh ada berbagai macam wangi-wangi lainnya. Ada juga yang buat cowok. Terus kalau nggak salah ada 4 aroma lainnya deh gitu yang emang bisa kalian coba. Terus udah gitu, kalau kalian beli Humans, jadi kalian akan menyumbangkan Rp5.000 kepada tabu.id. Kalau kalian penasaran apa tabu.id, kalian bisa langsung cek di Instagramnya. Harganya sendiri sekitar Rp275.000 untuk 100 ml. Affordable banget kan sebenarnya, dan wanginya tuh menurut gue nggak common, terus udah gitu nggak cipo gitu wangi-wangi dari parfum-parfum yang ada di sini 4 brand ini gitu. Dan ini juga EDP, jadi tahan lamanya tuh mungkin bisa di atas 4 atau 5 jam. Kemarin gue sempat coba pakai itu sekitar 5 jaman sih masih kecium. Tapi kalau misalkan Christy pakai, dia bilang sih sampai by the end of the day dia masih bisa nyium di kulitnya dia, tapi orang-orang di sekelilingnya sih dia udah nggak nyium wangi fragrance aslinya. Nah, ada juga mungkin orang-orang yang berpikir kalau gue beli parfum lokal kayaknya wangi gue akan pasaran deh gitu. Berbeda dengan kalau kalian beli Humans ini gitu. Karena yang gue tahu, untuk membeli parfum ini kalian bisa mengunjungi ke Instagram mereka. Tapi caranya bukan cuman WhatsApp, aku mau beli parfumnya dong segala macam. Tapi kalian harus komen di postingan fragrance Humans, dan nanti akan dipilih sama tim Humans-nya apakah kalian worth it untuk membeli parfum ini atau tidak gitu. Nanti kalau misalnya kalian terpilih, kalian akan langsung di email, baru deh kalian bisa untuk beli fragrance Humans. Jadi menurut gue ini salah satu cara penjualan yang unik banget gitu. Jadi kalian nggak perlu takut
akan wanginya sama satu kantor karena semua orang beli fragrance human yang affordable buatan lokal gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang karena mendapatkannya juga unik, jadi kalian nggak perlu takut wangi kalian akan pasaran. Ini adalah parfum yang baru luncur, parfum yang baru launching tahun ini. Ini Ulu itu adalah buatan dari 2 orang membernya Female Daily gitu. Jadi pas kita tahu mereka bikin terus ngelihat hasil akhirnya seperti ini tuh kita kayak we're super proud gitu, karena ternyata orang Indonesia bisa membuat parfum yang kelihatannya kalau dari jauh gitu ya, atau pas dipegang, oh ini brand mana nih gitu, dipikir-pikir ada banyak anak-anak di kantor, ini brand luar dipikirnya gitu. Jadi ownernya itu pengen menciptakan fragrance yang emang affordable untuk orang-orang Indonesia, tapi tetap kita bisa ngerasa spesial gitu, karena wanginya tuh unik-unik banget. Terus udah gitu packagingnya juga bener-bener mereka pikirin, karena salah satu dari foundernya itu adalah jurusan seni gitu. Jadi bener-bener mereka memikirkan gimana nih tampilan estetiknya. Terus kalau kalian buka websitenya juga bener-bener cantik banget sih websitenya, maksudnya fotonya dipikirin dan segala macam gitu. Udah gitu peracikannya itu nggak dilakukan di Indonesia, mereka melakukan racikannya itu di Eropa, tapi bottling atau pembotolannya itu dilakukan di Indonesia. Ulu ini tuh dia diciptakan, dia ada nose-nya namanya Pamela, which is salah satu co-founder dari Ulu gitu, dan selalu didiskusikan dengan partnernya juga untuk memilih formula wanginya itu bakal seperti apa. Terus sudah gitu didiskusikan sama orang pabriknya, lalu diciptakanlah fragrance Ulu ini. Fragrance ini juga EDP, Eau de Parfum, dan kalau pertama kali gue pakai kemarin, gue nyobain yang Igo itu dia tahan sekitar 5 jam di badan gue gitu, dan masih kecium lah gitu. Nah Ulu ini sendiri juga dia ngeluarin 5 wangi gitu, mulai dari ada Igo, ada Umbra, ada Arcana, Ether, dan ada Zephyr gitu. Jadi kalau kalian lagi cari-cari fragrance lokal yang wanginya unik-unik, menurut gue Ulu ini bisa jadiin satu option. Nah kalau harganya sendiri yang sebesar ini 50 ml itu 389.000, ada juga size yang 15 ml itu 189 kalau gue nggak salah, dan ada juga yang Discovery Set. Dia yang Discovery Set tuh yang sampel kecil-kecil, yang 5 ml itu 165.000, sama ada satu box kayak gini isinya tuh 15 ml itu tuh 480.000 rupiah. Nah belinya di mana? Kalian bisa beli ada di Shopee dan juga ada di website mereka. Website mereka yaitu ulu.id. Untuk wangi-wanginya sendiri itu kalau aku coba dari yang si Ether ya. Kalau yang Ether itu wanginya tuh pas pertama kali semprotin kayak mencium wangi teh gitu, wangi sedikit aroma-aroma teh, which is salah satu fragrance ingredients yang gue suka gitu. Jadi gue cukup banyak punya parfum yang ada hint of tea-nya gitu. Mulai dari white tea, green tea, itu pasti ada beberapa fragrance gue yang punya ingredient salah satunya itu. Nah selain dari ada wangi tehnya, dia kombinasinya tuh dari Darjeeling, terus udah gitu disusul sama cucumber dan magnolia, dan untuk base notes-nya sendiri itu dia kalau nggak salah cedar sama jasmine gitu. Kalau untuk Ether ini, dan menurut gue ini enak banget dipakai di siang hari karena wanginya nggak terlalu heavy. Terus udah gitu ada hint of cucumber yang segernya gitu kalau misalnya dipakai. Nah setelah Ether gue akan bahas Umbra. Nah Umbra ini tuh lebih ke buat kalian yang suka sama wangi citrusy, wangi yang rada fresh gitu. Jadi dia ada wangi lemon, ada wangi grapefruitnya, tobacco, black pepper. Terus udah gitu untuk membuat wanginya lebih tahan lama, dia pakai oak moss juga di dalamnya. Nah kalau misalnya pakai parfum ini, kalau gue sih akan merasa seperti lagi di pantai gitu. Kalau misalnya sinar matahari menyinari terus pakai parfum ini tuh kayaknya wangi parfumnya tuh akan semakin keluar gitu. Jadi menurut gue ini parfum cocok buat kalian yang mau liburan ke pantai atau lagi jalan-jalan di area-area yang cukup panas. Nah untuk yang Arcana ini menurut gue buat kalian yang suka sama wangi manis, tapi ini tuh nggak terlalu kencang wangi manisnya. Dia tuh ada licorice, ada almondnya. Ini wangi almondnya pas begitu disemprotin tuh benar-benar kecium sih. Jadi kayak pokoknya wanginya tuh kalau kalian pernah nyium sesuatu dengan wangi almond tuh wanginya seperti itu gitu. Ya lembut sih, tapi agak manis. Nah terus ada juga pistachionya, ada rhubarb, ada juga ambergris sama vanilanya sebagai base notes gitu. Jadi
emang manis dan sedikit warm. Jadi menurut gue kalau kalian pengen kencan gitu ya malam hari, mungkin ini bisa dipakai untuk kalian pergi bareng sama si doi. Nah terus yang Zephyr ini tuh dia aromanya itu lebih buat dipakai di siang hari, karena menurut gue dia wanginya cukup light. Terus dia wanginya tuh lebih floral, karena emang di dalamnya itu ada bergamotnya, terus ada lemonnya. Jadi pertama kali di spray itu bener-bener akan kerasa cukup fresh. Terus udah gitu di middle nose itu ada jasmine. Nah itu di situ begitu kalian udah agak lama pakai, dia baru kecium tuh wangi-wangi sedikit floralnya dari si Zephyr ini gitu. Nah sudah gitu kalau misalkan ya setiap parfum kan pasti ada base note-nya. Nah ini tuh base note-nya kalau nggak salah ada ambernya. Jadi itu dia yang bisa bikin fragrance-nya lebih menyatu, terus udah gitu lebih tahan lama di kulit. Nah, yang terakhir ini adalah wangi Ego. Ini juga kesukaannya Ocel. Kalau kalian pernah nyium wangi diptyque, salah satu parfum diptyque, ini tuh ada sedikit mirip dengan wangi diptyque yang Figurine atau enggak Bay, antara dua itulah. Nah, terus ini tuh ada aroma fig-nya, which is buah apa ya namanya ya? Gue lupa namanya buah apaan. Pokoknya bahasa Indonesia ada deh, bahasa Indonesia buah fig. Terus ada violetnya, ada geraniumnya. Jadi ini perpaduan antara aroma fruity dengan floral. Jadi Ego ini tuh menurut gua nggak cuman enak dipakai di siang hari, dia bisa juga dipakai di malam hari. Jadi kalau kalian nggak suka gonta-ganti parfum untuk day atau night, tentu bisa dibawa seharian gitu untuk touch up di malam hari. Oke, mungkin ada sedikit tambahan lagi yang tadi kayaknya agak miss gue sampein. Kalau yang Carl & Claire ini tuh dia punya 33 aroma. Jadi kalian bener-bener bisa explore berbagai macam wangi-wangian yang bergaya-gaya Eropa. Itu kalau misalnya kalian suka tuh kalian bisa cobain si Carl & Claire ini. Nah kalau misalkan ya Gangga ini tuh dia kalau gua nggak salah ada 4 atau 5 gitu yang emang judulnya tuh benar-benar single. Kalau ini kan bergamot, ada yang patchouli, ada yang lain-lainnya lagi. Jadi dia nggak menamakan fragrance-nya seperti Umbra atau Zephyr gitu, tapi dia langsung straight to the point ke wangi utama yang dia kasih ke kita gitu. Mungkin gue juga mau nyampein kalau kalian beli parfum seperti parfum Gangga ini, dia kan dibikinnya tuh langsung tuh on the spot gitu. Alangkah baiknya untuk dimasukin ke kulkas supaya wanginya lebih tahan lama. Dan jangan juga ditaruh di area yang langsung kena direct sunlight gitu. Jadi untuk mempertahankan aroma awalnya sampai ntar bertahun-tahun kalian pakai, itu akan tetap stabil gitu wanginya. Terus gue juga mau ngingetin kalau misalnya kalian berniat nih beli parfum 4 biji langsung gitu ya, terus pengen cobain wanginya satu-satu, menurut gue better untuk dipikirkan lagi, karena di saat kalian nyemprotin parfum tersebut gitu, langsung kayak ada sedikit udara yang akan masuk ke dalam botol parfum tersebut. Jadi kemungkinan parfum tersebut akan rusak atau misalkan nih kadaluarsa lebih cepat, itu akan semakin tinggi. Jadi kalau misalnya kalian beli parfum berbarengan, ada baiknya digunakan satu persatu instead of langsung dipakai dua-duanya. Oke, terus ada juga beberapa fragrance yang nggak ada di sini, tapi mungkin kemarin sempat gue lihat-lihat di Instagram dan ada rekomendasi juga dari teman-teman gue di Instagram. Namanya AMR Fragrance, itu parfum asal Bandung. Menurut gue itu agak unik ya gitu, dari penamaannya ada namanya Al Sandal, ada namanya Al Bandung gitu. Itu kalian mungkin bisa cek. Tapi jujur gue belum pernah cobain. Kalau misalnya kalian pengen coba, mereka juga kalau nggak salah jual discovery setnya, which is yang kecil-kecil itu. Jadi kalian bisa tahu kalian pengen coba parfum yang mana atau beli parfum yang mana. Dan uniknya lagi mereka tuh bisa dibilang mirip dengan Le Labo juga gitu. Mereka bisa ada labelingnya sendiri, ditulis nama kita, ditulis pembuatannya kapan dan dibikin di mana. Jadi kalau kalian pengen beli Le Labo tapi mungkin lagi menabung dulu, kalian bisa coba cek AMR Fragrance juga gitu. Oke, kayaknya pembahasan tentang fragrance lokal sampai sini aja. Kalau misalnya kalian lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Female Lily, terus nyalain bell notifikasi untuk tahu video kita yang paling baru, dan jangan lupa di like video yang lagi gue bawakan hari ini. Terus kalau kalian punya info tentang parfum lokal lainnya yang kece-kece yang pengen kita review atau pengen kita obrolin di Fragrance 101, jangan lupa tulis di kolom komen. Kalau kalian ada yang pernah udah coba fragrance-fragrance yang gue bawain hari ini, please tulis di FD review supaya teman-teman bisa tahu gimana sih pengalaman kalian menggunakan parfum-parfum lokal. Oke, segitu aja dari gue. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.